Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberi bocoran jadwal pelatihan petugas LFSP 2020 pada tahun 2022. Tapi sebelum lanjut, mohon bantuan tekan subscribe dan tekan tombol loncengnya, atau bagikan video ini kalau memang ingin membagikan, karena nantinya kami akan selalu update tentang tata cara dan selalu berdiskusi tentang permasalahan-permasalahan yang berada di wilayah tugas SP 2020 tahun 2022 di lapangan. Baik, ini adalah jadwal pelatihan gelombang pertama dan gelombang kedua. Pada hari pertama adalah registrasi peserta. Jadi registrasi peserta itu dimulai dari jam 7 sampai jam 8. Itu meliputi pembagian alat tulis dan perlengkapan sensus, dan juga check-in di hotel atau di tempat pelatihan masing-masing. Setelah itu kita lanjut untuk melakukan sesi pembukaan. Nah, di sini kita diwajibkan bersepatu dan memakai baju batik atau bebas dan rapi. Ini biasanya adalah seremonial pembukaan awal, dan kemudian dilanjut dengan istirahat dengan menaruh barang-barang yang sudah kita bawa di kamar masing-masing setelah check-in di lobi hotel. Kemudian kita masuk ke dalam materi. Itu materi adalah dimulai 9.15 dan berakhir sampai dengan jam 9 malam. Jadi kita sehari itu adalah full materi selama 4 hari. Ini adalah jadwal pada hari pertama, dan kemudian jadwal pada hari kedua. Di hari kedua kita mulai jam 8 sampai jam 10. Materi yang dilakukan atau yang dipelajari adalah mekanisme pemuktahiran rumah tangga dan tata cara pengisian LFSP 2020P. Dilanjut kemudian istirahat dan kembali lagi sesi materi pada 10.15 sampai pukul 12 siang. Kemudian isoma dan dilanjut lagi jam 1 siang sampai jam 3 sore. Kemudian jam 3 sore kita istirahat selama setengah jam dan masuk kelas lagi pada pukul 15.30 sampai jam 5 sore. Itu adalah materi yang kita pelajari di waktu tersebut. Kemudian setelah sore hari jam 5 kita melakukan evaluasi harian kedua. Itu kita lakukan selama 30 menit dan kemudian istirahat kembali. Materi dilanjut lagi pada pukul 19.30 sampai jam 9 malam. Seperti biasa, kita malam hari melakukan praktik pemuktahiran. Itu untuk lebih memahami apa yang sudah kita pelajari pada siang hari. Pada hari ketiga, kembali lagi di hari ketiga kita mulai jam 8 sampai jam 10. Itu yang kita pelajari adalah SP 2020 C2 blok 4, dan juga kembali lagi ke C2 blok 4 P411 sampai P424. Kemudian dilanjut istirahat pada pukul 10 sampai 10.15. Dan dilanjut materi lagi pada pukul 10.15 sampai jam 12 siang. Seperti biasanya jam 12 siang kita isoma, setelah itu masuk kembali ke materi pada pukul 1 siang. Kemudian sampai jam 3 sore kita melakukan istirahat lagi selama 30 menit, masuk kelas lagi setengah 4 sampai jam 4 kita mempelajari materi SP 2020 C2 blok 7 sampai blok 8. Kemudian setelah itu kita evaluasi harian 15 menit mengerjakan dan 15 menit pembahasan untuk memperdalam materi yang sudah kita pelajari. Dan setelah itu isoma untuk sholat maghrib dan sholat isya. Kemudian masuk kelas lagi pukul 7.30 sampai jam 9 malam. Masuk ke hari keempat.
pada hari keempat jam 8 sampai jam 10 evaluasi akhir. Jadi semua pelajaran sudah kita pelajari selama 3 hari, itu kita evaluasi pada hari keempat. Setelah itu pukul 10.15 sampai jam 12 kita melakukan pengisian kargan pemutahiran. Kegiatan Kortim setelah C2 pengisian kargan C2. Jadi ini adalah kegiatan di hari keempat. Nah, itu juga kegiatan hari keempat. Silakan baca sendiri di layar video, mulai dari role playing, pembahasan role playing, dan yang terakhir pada 21 malam adalah penutupan. Jadi pada waktu penutupan kita boleh menginap pulang pagi hari atau langsung pulang di malam hari. Jadi perlu diketahui juga bahan-bahan yang perlu kita bawa adalah yang pertama batik, kemudian baju santai, dan jangan lupa juga bawa sisir, stop kontak juga perlu, dan yang paling penting adalah casan HP atau charger HP, karena biasanya dalam satu kamar itu ditempati beberapa peserta dan selokan untuk ngecas HP itu ada satu. Jadi saya sendiri akan membawa stok kontak tambahan untuk berbagi selokan sama teman-teman, dan pastikan baju tidak berlebihan supaya tidak kelebihan barang-barang waktu kita pulang. Jadi sekian, terima kasih. Mungkin video ini membantu. Silahkan tekan subscribe, tekan tombol loncengnya, dan bagikan kalau memang perlu dibagikan, karena nantinya kita akan selalu updating untuk mengupload tutorial-tutorial tentang sensus